Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Trader Saya USD, yang dimana hari ini saya akan update kembali ya pergerakan analisa untuk minggu ini dari tanggal 28 November ya. Jadi untuk hari ini 28 November saya akan update analisanya ya untuk hari ini ya, di Senin 28 November sampai Jumat 2 Desember ya. Jadi ini persiapan untuk minggu ini. Jadi kalau kita lihat kita akan coba lihat dulu di time frame weekly ya. Namun sebelum saya melanjutkan analisa untuk hari ini, saya akan informasikan kepada teman-teman semua yang sedang mencari broker lokal, kalian bisa gunakan Forex IMF ya, karena Forex IMF merupakan salah satu broker lokal yang sudah beroperasi dari 18 tahun ya. Jadi sudah 18 tahun beroperasi dan juga terlegalitas oleh Bapepti dan beberapa legalitas yang terdaftar di Indonesia ya, dan Forex IMF sudah terdaftar di sana. Jadi Forex IMF merupakan broker lokal yang aman dan juga menyediakan beberapa fitur-fitur menarik seperti tools trading serta edukasi trading ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, kalian bisa akses linknya di deskripsi video, atau bisa cek di kolom komentar yang sudah saya sematkan ya. Jadi kalian bisa akses linknya di sana. Untuk sebelumnya kita akan lihat iklan dulu ya, iklan dari Forex IMF berikut ini. Oke, itulah tadi iklan dari Forex IMF. Jadi sekarang kita akan lanjut analisa untuk persiapan minggu ini ya. Yang dimana kalau kita lihat di candle weekly-nya saat ini ada pembentukan candle penurunan ya. Namun dari pembentukan candle penurunan ini masih belum kuat untuk menjadikan bahwa tren akan melakukan penurunan yang lebih lanjut lagi ya, karena di sini terlihat kekuatan buyer masih kuat ya dari dua candle sebelumnya, dan saat ini terbentuk candle warna hijau atau bisa disebut dengan candle doji, dan ini masih berpotensi untuk melakukan kenaikan ya, namun terlihat akan koreksi dulu minimal di 50% dari maksimal dari minimal 50% dari candle ini ya, candle hijau yang ada di sini. Jadi nanti saya akan buatkan di time frame daily. Sekarang kita akan cek di time frame daily seperti apa ya. Kalau kita lihat di time frame daily, dia belum retest ke area demand price-nya ya. Jadi kemungkinan besar akan retest ke area demand price-nya. Jadi di time frame daily juga terdapat area supply ya, ada supply zone di area time frame daily-nya ya. Ini adalah area supply-nya, jadi kemungkinan besar akan dicapai untuk hari ini. Jadi supply zone-nya di 1778 1773 ya. Ini merupakan supply untuk gold hari ini yang kemungkinan akan dicapai ya. Dan juga ada resisten kuat di 1785 yang saat ini menjadi resisten terbarunya ya, karena resisten yang ada di sini ada di kisaran harga 1800-an ya. Jadi ini adalah resisten baru yang terbentuk pada minggu kemarin, dan untuk skenario-nya di sini saya akan buatkan ya. Jadi poin pentingnya saat ini adalah di kisaran harga ini ya, di 1764 1767. Ini adalah poin penting dari pergerakan untuk SLSD hari ini ya. Jadi kemungkinan besar skenario-nya seperti ini jika dia berhasil breakout dari
1767 dan 1764 untuk kemudian menguji resisten terkuatnya di 1785. Jika ini di breakout maka potensi akan ke 1804 ya, kemudian retest kembali. Jadi ini untuk sementara ya, untuk sementara skenario untuk hari ini, karena ini merupakan area supply-nya di 1773 sampai 1778 ya. Namun apabila hari ini dia batas kenaikannya cuma sampai di area ini dan kemudian melakukan penurunan, ini berpotensi ketika terjadi penurunan berpotensi ke area demand-nya ya, demand price-nya untuk kemudian melakukan kembali kenaikan. Jadi kemungkinan besar skenario-nya seperti ini ya untuk di time frame daily-nya. Jadi skenario pergerakannya seperti ini. Jadi ini akan saya buat untuk terlihat di time frame daily-nya saja ya. Jadi yang harus dipantau untuk hari ini ya, untuk hari ini yaitu poin dari 1764, 1797. Jika itu di breakout maka potensi untuk melanjutkan kenaikan kembali ya. Jadi untuk titik penurunan yang akan kita pantau ada di 1764, 1767 dengan target kemungkinan besar akan mencapai area demand fresh-nya ya. Namun yang patut kita pantau juga adalah support terkuatnya. Sini adalah titik support dan juga di kisaran harga di sini ya. Nah, ini adalah titik support, dua titik support penting yang harus diperhatikan pada pergerakan SHSD untuk hari ini. Jadi sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Sorry, saya akan lihat dulu di time frame daily ya. Kalau kita lihat di time frame daily, ini ya seperti yang saya jelaskan tadi untuk time frame daily ya. Jadi sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Untuk di time frame 4 jam sendiri ini sedang dalam pembentukan base ya. Jadi untuk skenario di time frame 4 jam kemungkinan besar akan seperti ini ya. Untuk 4 jam ya, ini untuk 4 jam jika ada penolakan seperti yang saya jelaskan di time frame daily, ada penolakan maka dia akan berpotensi untuk melakukan penurunan ke 1737 sampai 1728 ya. Jadi untuk skenario nya seperti ini. Nah, ini adalah untuk skenario nya untuk hari ini ya, untuk hari ini ya. Jadi namun apabila nanti dia berhasil ketika ini melakukan kenaikan dan berhasil breakout dari 1764 1767, maka dia akan berpotensi untuk retest seperti ini, kemudian melanjutkan kenaikan dengan syarat ketika dia breakout maka ke 1804 ya, untuk kemudian retest kembali seperti yang saya jelaskan di time frame daily tadi. Namun jika tidak ada kenaikan sampai di sini dan kemudian melanjutkan penurunan, maka target untuk mencari titik buy adalah di supportnya ya, minimal di 1737, maksimal di 1728 ya. Jadi ini dengan syarat dia tidak breakout dari dua area ini untuk melanjutkan ke demand fresh-nya. Tapi jika ini di breakout maka potensi kuat untuk melakukan buy adalah ada di area demand fresh-nya. Jadi ini adalah pandangan awalnya ya, untuk pandangan awalnya. Jadi ketika nanti dia breakout di sini maka potensi kuat untuk melakukan buy adalah ada di area demand-nya. Untuk target kenaikannya seperti ini ya. Ini kemungkinan besar potensinya. Jadi poin pentingnya untuk saat ini yang harus dipantau adalah 1737 1728 ya. Itu yang adalah poin penting yang harus dipantau untuk melakukan buy ya. Namun yang untuk sementara saat ini target saya ada di kisaran harga 1740 1736 ya. Dan juga kalau kita akan lihat sebentar di time frame 1 jam seperti apa untuk ambil keputusan di sana ya. Jadi untuk sementara untuk skenario time frame daily dan 4 jam seperti ini skenario nya ya. Jadi ini saya akan di sini saya akan lihat juga di time frame 1 jam.
Untuk di time frame 1 jam, di sini adalah pembentukan RBS-nya ya. Untuk time frame 1 jam ya, time frame 1 jam, kalau kita lihat dia kita bisa ambil buy di kisaran harga ini ya. Ya, kisaran harga ini kita bisa ambil buy di 1748 1752 ya. Jadi kisaran harga ini 1748 1752 kita bisa mengambil buy dengan target di 1764 sampai 1767 ya. Jadi untuk pandangan saya di time frame 1 jam kita bisa ambil buy di area ini ya. Kalau memang ada koreksi dan tertahan, kita bisa ambil buy dengan target terjauh di 1764 sampai 1767 ya. Jadi ketika nanti dia harga ke situ, maka potensi lanjut melakukan kenaikan ya. Jadi kemungkinan besar dia akan melakukan seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Jadi saya akan hapus untuk skenario di time frame 4 jam dulu ya. Nah, jadi untuk skenario nya seperti ini. Ketika memang hari ini berhasil breakout dari 1759 untuk mencapai 1764 sampai 1767 dengan target terjauh ada di area supply zone-nya. Jadi sekarang kita akan coba cek indeks dolar seperti apa untuk pandangan minggu ini ya. Oke, kalau indeks dolar saat ini masih bergerak pada struktur downtrend ya, pada time frame 4 jam. Kalau kita lihat ya, masih bergerak dalam struktur downtrend. Jadi untuk pandangan hari ini saya akan coba perbesar. Kalau kita lihat kemarin ada penolakan pada resisten trend lainnya ya. Jadi ini potensi yang harus dipantau untuk hari ini adalah di kisaran harga di sini ya, di 706 ya. Jadi yang harus kita pantau untuk hari ini. Tapi ini sudah terbentuk pembentukan candle penurunan ya. Dan juga areanya sudah tercapai, namun kalau ada koreksi lagi kemungkinan dia akan ke sini untuk kemudian melanjutkan penurunannya. Jadi untuk sementara targetnya di situ. Ini untuk skenario yang bisa saya berikan ya pada indeks dolar. Jadi poin pentingnya yang harus kita pantau adalah di 105.62. Jika ini di breakout, maka potensi untuk melakukan penurunan ke 105 itu sangat besar ya. Dan untuk pantauan yang poin pentingnya ketika dia breakout dari 106.27 dan 106.64, maka ini bisa berpotensi untuk melakukan kenaikan menguji 106 sampai 107 ya. Jadi targetnya seperti itu, karena di sini juga terdapat area supply ya untuk indeks dolar. Jadi untuk skenario indeks dolar seperti itu dulu untuk hari ini. Nanti saya akan updatekan kembali di channel Telegram. Dan buat teman-teman yang belum bergabung di channel Telegram, silahkan bergabung ya, karena di sana saya akan berikan beberapa informasi-informasi mengenai pergerakan dari indeks dolar serta pergerakan SASD dan juga informasi news ya. Namun untuk hari ini kalau pergerakan dari SASD tidak terlalu signifikan ya, kemungkinan akan terjadi satu besar dulu karena tidak ada dukungan news yang akan terjadi untuk hari ini. Namun untuk minggu ini ada beberapa news yang sangat kemungkinan besar akan berbahaya yang memberikan pergerakan volatil pada SASD. Jadi kemungkinan di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat akan ada pergerakan volatil yang terjadi ya. Jadi kemungkinan untuk hari ini belum ada pergerakan signifikan, jadi tetap hati-hati dulu dalam melakukan transaksi pada hari ini ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.